Yao, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, mengapa kamu ingin membunuhku? Zhang Ruochen meratap keras dan jatuh ke depan. Berderit, dia menekan kasur metalik dan tiba-tiba duduk. Itu hanya mimpi. Dia berpikir sambil menghela nafas. Dia merasa lega dan menyeka keringat dari dahinya dengan lengan bajunya. Tunggu tidak, itu bukan mimpi. Dia curiga dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi itu. Faktanya, sulit dipercaya bahwa semua yang dialami dengan Putri Yao hanyalah mimpi. Zhang Ruochen adalah satu-satunya anak Kaisar Ming, salah satu dari 9 Kaisar Agung di lapangan Kunlun. Sebelum kematiannya, dia adalah seorang pejuang yang berbakat, canggih, dengan kualitas fisik yang luar biasa dan dengan demikian mengembangkan alam surga, tingkat tertinggi dalam seni bela diri, pada usia muda 16 tahun. Namun, ketika dia menjadi orang pertama di generasi muda dari Kunlun's Field, dia meninggal di tangan kekasih dan tunangan masa kecilnya, Putri Yao. Putri Yao adalah putri Kaisar Qing, salah satu dari 9 Kaisar Agung. Kembali ke masa lalu, Kaisar Ming dan Kaisar Qing adalah teman baik. Mereka bahkan mengatur pernikahan antara Zhang Ruochen dan Putri Yao. Pecinta masa kecil tumbuh dan berlatih seni bela diri bersama. Zhang Ruochen adalah seorang pemuda yang menarik dan berbakat sedangkan Yao adalah seorang wanita yang cantik dan anggun. Mereka dikenal sebagai pasangan yang sempurna di seluruh bidang seni bela diri. Pernikahan mereka akan menjadi topik terpanas di seluruh Kunlun's Field. Namun, Zhang Ruochen tidak pernah menyangka bahwa Putri Yao memang akan membunuhnya. Sayangnya, dia tidak bisa mencegah apa yang akan terjadi padanya. Sekarang, 800 tahun kemudian dia bangkit dari kematian. Putri Yao menjalani kehidupan yang berbeda sejak saat itu. Dia menyelesaikan insiden 9 kaisar, menyatukan 9 kerajaan, dan membangun kekaisaran pusat pertama. Dia bahkan mendominasi kekaisaran dan menjadi permaisuri Yao, tulang punggung dari keseluruhan bidang Kunlun. Bagaimanapun, 9 kaisar yang pernah memerintah bidang Kunlun 800 tahun yang lalu telah menghilang di antara aliran sejarah yang tak ada habisnya. 9 kaisar meninggal dan kemudian permaisuri mengambil alih. Setiap era memiliki kedaulatannya sendiri, dan era ini tidak terkecuali satu-satunya kaisar yang menaklukkan wilayah dan memimpin kerajaan adalah permaisuri Yao. Mengapa dia membunuhku? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Benarkah setiap wanita di dunia ini kejam? Zhang Ruochen putus asa dan bingung. Semua kecurigaan berputar di sekitar kepala Zhang Ruochen. Matanya yang tajam-tajam, hati yang berat bingung, dan otak yang ragu-ragu tapi tidak ada yang bisa membantunya. 800 tahun telah berlalu. Semuanya berubah kecuali permaisuri Yao, yang memupuk penampilannya yang menakjubkan dan keabadian. Bahkan keluarga dan teman Zhang Ruochen telah meninggal dunia dan dikuburkan di bawah tanah. Belum lagi 9 kaisar yang bergengsi dan terhormat, yang hanya meninggalkan beberapa cerita indah untuk dibaca dengan kekaguman pada anak cucu. Berderak, seorang wanita tampak rapuh yang mengenakan seragam kekaisaran masuk ke kamar sementara Zhang Ruochen sedang berbaring di tempat tidur. Dia menatapnya dengan perhatian dan dengan lembut bertanya, "Chen Er, apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi?" Selir Lin, yang merupakan wanita cantik yang berdiri di depan Zhang Ruochen, adalah ibunya dalam kehidupan ini, sekaligus istri dari Pangeran Komando Yunwu. Memang, pemilik jenazah ini telah meninggal di tempat tidur 3 hari yang lalu karena sakit. Zhang Ruochen bangkit dari kematian dan muncul dalam tubuh yang lemah ini setelah dibunuh oleh Putri Yao. Tanpa mengetahui caranya, dia menghidupkan kembali pemuda yang mati itu. Sungguh kebetulan, nama pemuda ini juga disebut Zhang Ruochen. Ketika Zhang Ruochen pertama kali bangkit dari kematian, dia berjuang untuk berbicara dengan Selir Lin. Entah bagaimana, di matanya, dia hanyalah orang asing. Namun, setelah berada di dekatnya selama 3 hari, Zhang Ruochen secara bertahap menyadari bahwa Selir Lin benar-benar peduli padanya. Selanjutnya, mengetahui bahwa dia terbangun di tengah malam karena ketakutan oleh mimpi buruk, Selir Lin bergegas ke kamar Zhang Ruochen tidak peduli seberapa buruk cuacanya. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, dia belum pernah melihat ibunya. Sepertinya ibunya telah meninggal setelah melahirkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah dihukum mati oleh seseorang yang paling dia cintai, dia akan diberi kesempatan lagi untuk hidup kembali di tubuh lain dan memiliki seorang ibu yang akan merawatnya, untuk membiarkan dia merasakan kehangatan yang dia miliki, tidak pernah mengalami. Zhang Ruochen berpikir, mungkin dia tidak tahu bahwa putranya sendiri telah meninggal selama 3 hari. Jika Zhang Ruochen mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa menangani berita yang menyedihkan itu. Dia lebih suka tutup mulut tentang hal itu dan berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi. Bagi Zhang Ruochen, itu adalah situasi 2 burung, 1 batu yang harus dia jalani lagi, dan sebagai tambahan, Selir Lin memiliki putranya kembali. Melihat Selir Lin yang cantik,
mata Zhang Ruochen menjadi lembut. Bu, jangan khawatirkan aku. Itu hanya sebuah mimpi, katanya sambil tersenyum kepada ibunya. Selir Lin yang kurus sedang duduk di samping tempat tidur Zhang Ruochen, mengenakan mantel bulu marten merah agar tetap hangat. Dia mengusap dahinya, tampak khawatir. Ini malam ketiga kau terbangun dengan mimpi buruk. Anda terus menyebut nama Qi Yao, setiap saat. Siapa sebenarnya dia? Selir Lin berbisik. Selir Lin tidak dapat menghubungkan nama ini Qi Yao dengan permaisuri kekaisaran pusat pertama Qi Yao. Nyatanya, permaisuri Qi Yao menamai dirinya sendiri sebagai Ratu Suci Mulia dan Moralitas setelah menyatukan lapangan Kunlun dan membangun kekaisaran pusat pertama. Sejak itu, tidak ada yang berani menyebut dua kata Qi Yao. Bukan apa-apa, Bu, kamu pasti salah dengar. Zhang Ruochen menghibur ibunya. Selir Lin berkata sambil menghela nafas, jangan pernah menyebut dua kata Qi Yao lagi. Bahkan tidak dalam mimpimu. Itu adalah nama permaisuri Qi Yao. Mengucapkan nama permaisuri sangat tidak sopan. Jika seseorang mendengar Anda mengatakan ini, Anda mungkin akan dihukum mati. Zhang Ruochen menganggukkan kepalanya, mencubit jari-jarinya, dan berkata sebagai permintaan maaf, jangan pernah lagi, ibuku. Zhang Ruochen merasa marah mengetahui apa yang telah dilakukan Qi Yao padanya, dan menyadari ketakutan dari ibunya yang berbicara tentang Qi Yao, dia dengan marah membuat keputusan. Aku akan menjadi mimpi burukmu selamanya. Melihat Zhang Ruochen yang kurus dan pucat, Selir Lin menghela napas dalam-dalam dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Zhang Ruochen selalu sakit sejak dia lahir. Dibesarkan dalam keluarga pangeran komando dengan dokter dan pengobatan terbaik tidak banyak membantunya. Dia berusia 16 tahun sekarang, tetapi masih perlu istirahat di tempat tidur sepanjang waktu. Mungkin ini akan menjadi bagaimana dia akan hidup selama sisa hidupnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang keras di luar istana. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang mengizinkan Anda untuk datang dan mengacaukan istana giok? Kata seorang pelayan cantik yang ingin menghentikan pangeran ke-8 dari membobol istana. Namun dia didorong, dan dia jatuh sejauh 10 meter. Pangeran ke-8 adalah seorang pejuang yang mengkultivasi dirinya sendiri untuk mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Dia mungkin bisa menjatuhkan nampan batu seberat 300 pon 10 kaki hanya dengan tinjunya, apalagi pelayan yang beratnya hanya 100 pon. Dengan sedikit jentikan jarinya, pelayan itu akan tampak seolah-olah dia telah diserang dengan kekuatan yang besar. Dia jatuh ke tanah dan, mematahkan lengan kirinya, menjerit liar. Pangeran ke-8 mengenakan gaun benang emas, ditutupi dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia berotot dan kuat, membuat setiap langkah kaki mantap saat dia berjalan ke istana giok. Dia menatap pelayan istana dan berkata, kamu menghalangi jalanku, budak. Kamu tidak pantas berada di hadapanku. Di belakang pangeran ke-8, ada 6 pengawal kerajaan yang mengenakan baju besi kilin, tinggi dan kokoh. Mereka semua adalah biksu seni bela diri yang ahli dalam keahlian mereka dan merupakan bagian dari penjaga keamanan kerajaan. Selir Lin memperhatikan kebisingan di luar. Dia menghibur Zhang Ruochen, menutup pintu, dan melanjutkan ke istana giok. Dengan sedikit cemberut di wajahnya, dia berdiri di depan pangeran ke-8, yang sekarang berada di dalam istana, dan berkata, ini adalah istana giok. Meskipun Anda seorang pangeran, Anda masih tidak bisa masuk ke sini. Pangeran ke-8 Zhang Ji mengangkat kepalanya dan menatap Selir Lin. Ratu memerintahkan bahwa tempat Selir Lin dan saudara ke-9ku sekarang akan pindah ke aula samping Zi. Mulai sekarang, istana giok akan menjadi milik ibu kandung saya, Selir Xiao, kata pangeran ke-8. Selir Lin tampak sedikit gelisah. Dia sudah mengantisipasi bahwa hari ini akan datang tetapi tidak berharap itu akan datang secepat itu. Selir Lin tersenyum sedih dan berkata, Ratu meminta kita untuk meninggalkan istana giok. Ruochen dan aku akan pindah ke aula samping besok. Maaf, Selir Lin, tapi ibuku ingin pindah ke istana giok malam ini. Silakan pergi dari sini sekarang juga. Pangeran ke-8 menanggapi. Mengetahui bahwa Zhang Ruochen lemah dan tidak tahan untuk bergerak, Selir Lin memohon kepada pangeran ke-8 dan berkata, kamu tahu bahwa Ruochen sangat rapuh, dan sekarang semakin larut dan dingin di luar. Bagaimana jika? Pangeran ke-8 mencibir dan berseru. Selir Lin, ada begitu banyak orang miskin di dunia ini dan tidak semuanya layak untuk dibantu. Jika saudara ke-9 saya selemah itu, lalu apa gunanya dia tetap hidup? Dia saudara laki-lakimu. Selir Lin berteriak pada pangeran ke-8. Selir Lin hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka. Itu adalah Zhang Ruochen. Meskipun dia lemah dan hampir tidak bisa berdiri, sambil bersandar di pintu, dia menatap pangeran ke-8 dan berkata, jangan memohon belas kasihan mereka, kami akan pergi sekarang.
Zhang Ruochen tampak sakit, tetapi tekadnya yang kuat untuk melindungi ibunya tidak pernah goyah. Chen Er, kenapa kamu meninggalkan tempat tidurmu? Di luar membeku. Kembali ke kamarmu dan tetap hangat. Selir Lin khawatir memikirkan Zhang Ruochen sakit, jadi dia segera membantunya kembali ke kamarnya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan mantap dan berkata, Bu, kami tidak perlu mengemis kepada siapapun. Suatu hari, kami akan kembali ke sini. Kami akan kembali ke Jade Palace. Selir Lin tersentuh oleh tekad Zhang Ruochen. Dia menganggukkan kepalanya dengan air mata berlinang. Selir Lin menahannya dan meninggalkan istana giok. Selain pelayan wanita yang lengannya patah karena dipukul oleh pangeran ke-8, setiap pembantu harus tinggal untuk kesejahteraan mereka sendiri. Semua orang di tempat itu memperhatikan bahwa Selir Lin dan pangeran ke-9 telah benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk merebut kembali kekuatan mereka di rumah pangeran komando. Para pelayan yang bekerja untuk Selir Lin di Istana Giok dengan hati-hati memilih untuk tetap tinggal dan bekerja untuk majikan baru, Pangeran ke-8. Setelah diusir oleh Pangeran ke-8, Selir Lin dan Zhang Ruochen dipindahkan ke balai samping Zi. Itu biasa untuk ratu yang kehilangan kekuatan mereka. Itu sunyi, jauh dari istana, dan terasa seperti sudah lama kosong. Angin dingin terasa suram pada larut malam ini. Duduk di kursi batu yang membeku, Zhang Ruochen yang lemah mengenakan mantel tebal. Namun, selama musim dingin yang sangat dingin ini, dia masih merasa sangat kedinginan. Tubuh ini terlalu lemah. Satu-satunya cara untuk membangun tubuh ini adalah dengan berlatih seni bela diri. Jika tidak, bahkan dengan statusku sebagai putra pangeran komando, ibuku dan aku hanya akan dimanipulasi oleh orang lain, pikir Zhang Ruochen. 800 tahun telah berlalu, Zhang Ruochen tidak tahu di mana dia akan diterima. Sekarang sudah diatur baginya untuk hidup kembali di dalam tubuh ini, dia tidak peduli apakah itu untuk membalas dendam pada permaisuri Qiao, atau untuk ibu yang merawatnya bagaimanapun juga dia harus kuat. Penghinaan yang mereka derita itu semua karena kelemahan Zhang Ruochen. Tanpa perlawanan, dia tidak memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Bahkan tempat tinggalnya telah direnggut. Semua ini membangun motivasi Zhang Ruochen untuk kembali sebagai pria yang cakap, untuk melindungi ibunya dan mengambil kembali kendali atas nasibnya sendiri. Zhang Ruochen tahu bahwa jika dia ingin orang-orang menghormatinya dan menginginkan tempat tinggal yang lebih baik, maka dia perlu menjadi seorang pejuang, dan membuktikan kepada semua orang di luar sana bahwa dia mampu menjadi seorang pejuang. Untuk menjadi seorang pejuang di Kunlun's Field, mendapatkan tanda suci adalah langkah penting pertama. Yang disebut tanda suci adalah kualifikasi yang diberikan oleh para dewa bagi manusia untuk berlatih seni bela diri. Orang yang tidak membuka tanda suci tidak akan pernah mengembangkan ki asli, dan karenanya, tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin langit dan bumi. Zhang Ruochen sudah berusia 16 tahun dan masih belum mendapatkan tanda suci. Orang akan kehilangan usia terbaik untuk berkultivasi setelah usia 16 tahun. Bahkan jika tanda suci dibuka setelah itu, tidak banyak pencapaian yang akan dibuat. Baik Pangeran ke-8 dan Zhang Ruochen adalah putra Pangeran Komando Yunwu. Mengapa Pangeran ke-8 memiliki status yang lebih bergengsi yang memungkinkan dia untuk menendang Selir Lin dan Zhang Ruochen keluar dari Istana Giok? Alasannya cukup sederhana. Pangeran ke-8 memperoleh tanda suci ketika dia baru berusia 10 tahun. Sekarang, dia telah mencapai tahap lanjut dari alam kuning dan menjadi seorang pejuang muda. Selama aku mendapatkan tanda suci, aku bisa mengembangkan kitab suci Empyrean Kaisar Ming. Dengan misteri kitab suci Empyrean Kaisar Ming, saya masih bisa mengejar dan menjadi pejuang seni bela diri, bahkan jika saya telah melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Kitab Empyrean Kaisar Ming adalah kitab suci tertinggi yang dikembangkan Kaisar Ming. Selain Kaisar Ming, Zhang Ruochen adalah satu-satunya orang yang memahami seluruh teknik Empyrean dari kitab suci Kaisar Ming. Besok adalah upacara penyembahan, saya harap saya bisa menerima kualifikasi para dewa dan membuka tanda suci. Zhang Ruochen menggenggam tinjunya dengan kuat dan setia. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membuka tanda suci. Setelah merapikan kamar, Selir Lin membantu Zhang Ruochen tidur dan dengan lembut berkata, Chen Er, istirahatlah dengan baik. Kita harus menghadiri upacara penyembahan besok. Bu, aku yakin aku akan membuka tanda suci, besok. Percayalah kepadaku, kata Zhang Ruochen dengan percaya diri. Oke, Chen Er, aku percaya padamu. Selir Lin menatap mata Zhang Ruochen dan tersentak. Faktanya, dia tidak membawa harapan apapun dari Zhang Ruochen untuk membuka tanda suci. Dia sudah berusia 16 tahun, dan hampir tidak mungkin untuk membukanya sekarang. Namun, sebagai seorang ibu, dia perlu menyemangati anaknya dan memberinya kepercayaan diri. Komando Yunwu adalah tempat tinggal Zhang Ruochen saat ini.
Itu adalah salah satu dari ribuan komandan di wilayah timur lapangan Kunlun. Komandan dikenal sebagai kabupaten di Kekaisaran Pusat Pertama. Setiap komando harus membayar upeti dan pajak kepada Kekaisaran Pusat Pertama setiap tahun. Penguasa yang memerintah perintah itu disebut Pangeran Komando. Status Zhang Ruochen dalam kehidupan terlahir kembali ini adalah sebagai putra ke-9 dari Pangeran Komando Yunwu. Saat Zhang Ruochen berbaring di tempat tidur kayu keras yang sedingin es, dia tidak bisa berhenti memikirkan upacara penyembahan yang akan diadakan besok. Pemilik tubuh ini belum memperoleh tanda suci pada usia 16 tahun, seolah-olah dewa telah meninggalkannya. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan tanda suci? Diyakini bahwa jika seseorang ingin mendapatkan tanda suci dan menjadi seorang pejuang di medan Kunlun, persetujuan dari para dewa akan dibutuhkan pada upacara penyembahan. Latihan ini dikenal sebagai meneruskan seni bela diri untuk anak cucu. Selama upacara penyembahan, akan ada jembatan yang menghubungkan langit dan bumi dengan medan roh di lapangan Kunlun. Itu berfungsi sebagai sarana bagi para roh untuk menikmati persembahan yang disiapkan oleh warga Yunwu yang tulus. Setelah para spirit selesai, mereka memutuskan manusia mana yang cukup berbakat untuk mendapatkan tanda suci. Dengan cara ini, mereka membantu manusia terpilih menumbuhkan esensi seni bela diri. Umumnya, semakin banyak bakat yang dimiliki manusia, semakin awal mereka bisa mendapatkan tanda suci. Dalam kehidupan Zhang Ruochen sebelumnya, dia telah memperoleh tanda suci ketika dia masih bayi dalam kandungan ibunya. Dia disebut terlahir untuk menjadi jenius seni bela diri. Sayangnya, dia belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanda suci pada usia 16 tahun dalam kehidupan ini. Dalam hal usia kultivasi, semakin tua orang tersebut, semakin kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan tanda suci, jadi untuk berbicara. Pada dasarnya, dia diklasifikasikan sebagai ditinggalkan oleh dewa. Meskipun dia akan menghadiri upacara tersebut, dia tidak mungkin mendapatkan tanda suci. Zhang Ruochen tidak bisa tidur, pikiran tentang bagaimana mendapatkan tanda suci berputar di sekitar kepalanya. Sebagai gantinya, dia duduk di tempat tidur dan mulai bermain dengan spinel putih berbentuk kacang di tangannya. Itu tajam di kedua ujungnya dan transparan di tengah tanpa kotoran. Zhang Ruochen penasaran dengan spinel putih itu. Dia mulai mempelajarinya, seolah itu bisa membantunya mendapatkan persetujuan salah satu dewa sehingga dia bisa mendapatkan tanda suci. White Spinel sangat berarti bagi Zhang Ruochen di kehidupan sebelumnya. Itu adalah hadiah ulang tahun ke-16 yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ming untuk merayakan transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Meskipun Zhang Ruochen tidak tahu apa sebenarnya White Spinel itu, dia selalu membawanya bersamanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan tetap bersamanya setelah 800 tahun. Saya telah bangkit dari 800 tahun yang lalu hingga 800 tahun yang akan datang. Mungkin itu ada hubungannya dengan White Spinel. Zhang bertanya-tanya. Dia menutup matanya dan meremas White Spinel dengan kuat. Bayangan ayahnya, Kaisar Ming, berangsur-angsur muncul di benaknya. Dia berspekulasi apakah ayahnya masih hidup atau tidak setelah 800 tahun. Malam ini salju turun dengan lebat di kota Yunwu. Keesokan paginya, keseluruhan kota Yunwu tertutup oleh lapisan salju. Bangunan, tempat vermilion, dan paviliun sekitarnya juga diselimuti dengan mantel beku. Dengan semua salju, titik balik musim dingin selalu menjadi hari terdingin sepanjang tahun. Setiap tahun pada hari ini, semua prajurit kota Yunwu berkumpul di luar kuil leluhur kekaisaran dan menyembah dewa, yang dipimpin oleh Pangeran Komando. Di luar kuil leluhur kekaisaran, ada altar kuno yang terbuat dari batu. Ribuan sapi, domba, dan babi diikat ke altar, serta hewan buas besar yang dikurung di sekitar rantai besi yang tangguh. Banyak orang berkumpul bersama untuk alasan yang sama: ratu, selir, pangeran, putri, pegawai negeri, dan biksu seni bela diri bersama dengan sejumlah besar remaja, yang menunggu untuk mendapatkan tanda suci. Bahkan bayi pun menunggu di pelukan babysitter mereka. Seluruh kota terobsesi dengan upacara akbar. Itu diadakan tidak hanya di kota Yunwu, tetapi juga di setiap kota, dan setiap desa di Komando Yunwu. Hei, saudara kesembilanku, kamu sudah 16 tahun. Meskipun kamu menghadiri upacaranya, kamu tidak akan pernah mendapatkan tanda suci. Jadi kenapa kamu masih repot-repot datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Tanya Zhang Ji, pangeran ke-8, sambil terkikik pada Zhang Ruochen. Pangeran ke-6 berdiri di samping pangeran ke-8, yang bersikap sombong dan berkata, orang selalu mengatakan bahwa raja melahirkan 9 anak dan masing-masing dari mereka berbeda dengan caranya sendiri. Ayah kami adalah pahlawan seperti itu. Aku tidak percaya dia menghasilkan omong kosong seperti itu. 16 tahun dan belum mendapatkan tanda suci.
Kamu benar-benar mempermalukan seluruh keluarga kerajaan. Apa gunanya kamu tetap hidup? Mengapa kamu tidak pergi ke neraka? Apa yang dikatakan Pangeran ke-6 cukup keluar jalur. Namun, itulah yang dipikirkan pangeran lainnya. Itu sepenuhnya menunjukkan betapa kejam dan rapuhnya hubungan di antara keluarga kerajaan. Di Kunlunsfield, hanya 1 dari 10 orang yang bisa mendapatkan tanda suci. Bisa dikatakan bahwa status masing-masing prajurit sangat unggul. Untuk pejuang seni bela diri yang unggul, itu tentu saja masalah yang berbeda. Semakin kuat meridian darah yang dimiliki para pejuang seni bela diri, semakin besar peluang untuk meneruskannya kepada keturunan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan mendapatkan tanda suci juga akan meningkat. Di antara putra yang telah dihasilkan Pangeran Komando Yunwu, 8 dari mereka telah memperoleh tanda suci. Tertinggal adalah Zhang Ruochen, yang sudah berusia 16 tahun namun masih berjuang untuk mendapatkan tanda suci. Dia kemudian menjadi lelucon keluarga kerajaan. Apalagi, banyak orang mencemoohnya dengan status ayah yang luar biasa, anak pengecut. Bahkan ada desas-desus di istana yang mengatakan bahwa Zhang Ruochen bukanlah putra Pangeran Komando Yunwu. Menjadi satu-satunya anak yang belum mendapatkan tanda suci tidak diragukan lagi membuat kesal seluruh keluarga kerajaan. Itulah mengapa semua pangeran lainnya mengidentifikasi Zhang Ruochen sebagai aib keluarga kerajaan. Mereka tidak pernah memperlakukannya seperti saudara kandung dan bahkan ingin dia mati. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Komando Yunwu juga mulai menjaga jarak dari Selir Lin dan Zhang Ruochen. Setelah diasingkan oleh Selir dan pangeran lainnya, mereka telah diusir dari Istana Giok dan dipindahkan ke aula samping tadi malam. Zhang Ruochen berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak peduli tentang apa yang dikatakan Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-8. Dia percaya bahwa, sebelum Anda memperoleh kekuatan yang sebenarnya, orang hanya akan memandang rendah Anda dengan cemas. Melihat Zhang Ruochen terpinggirkan, Selir Lin, yang berdiri bersama selir lainnya, merasa patah hati. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Upacara penyembahan sekarang akan dimulai. Menteri Komando Yunwu berdiri di bagian tertinggi altar, memegang gulungan doa dan membacanya dengan keras. Kemudian, seorang pelayan wanita yang anggun di atas altar mulai memainkan 16 jenis alat musik seperti bianxing, bianzong, dan bozong. Itu kemudian disusul dengan pembunuhan hewan yang telah disiapkan di altar dan menyembah dewa dengan darah. Puff! Tiba-tiba, darah spiritual yang kaya berubah menjadi kolom cahaya yang tebal dan kuat yang naik sampai ke kubah surga. Kolom cahaya merobek awan dan menabrak langit yang luas. Sebuah bintang terbang dengan cepat dari langit dan mencapai alis anak laki-laki berusia 6 tahun. Itu menyatu dengan tubuh bocah itu dan berubah menjadi tanda suci merah. Semua orang di kerumunan sangat terkejut dan berteriak. Anak laki-laki kecil itu adalah anak bungsu dari Jenderal Sue. Dia baru berusia 6 tahun dan telah diberi tanda suci. Tanda suci api, diklasifikasikan sebagai kelas keempat dari tanda suci. Ini luar biasa. Anak kecil ini akan memiliki masa depan yang cerah. Penonton terus memujinya. Ada kelas yang berbeda dari tanda suci, dari kelas 1 hingga kelas ke-9. Kelas 1 adalah level terendah dan terlemah sedangkan kelas ke-9 adalah yang tertinggi dan terkuat. Semua orang menatap anak 6 tahun itu dengan cemburu. Anak berbakat dan paling beruntung ini, yang telah memperoleh tanda suci kelas 4 pada usia 6 tahun, jelas merupakan salah satu putra kesayangan Tuhan. Prestasinya di masa depan tentunya akan sangat berarti. Di antara semua prajurit di Komando Yunwu, seorang pria besar yang bersemangat berteriak sambil membenturkan dadanya. Hebat, ini anakku, Sue Liang. Semuanya, kalian dipersilakan untuk bergabung dalam pesta perayaan di tempatku malam ini. Haha. Puff. Saat suara itu terdengar, kerumunan itu kembali menengadah ke langit. Ada beberapa bintang lagi yang menghantam alis anak laki-laki dan perempuan. Bintang-bintang berubah menjadi tanda suci satu per satu. Untuk semua tanda suci yang telah diperoleh tahun ini, kebanyakan dari mereka adalah kelas terendah. Sangat sedikit remaja yang memperoleh nilai kelas 2. Kandidat yang paling menonjol masih anak Jenderal Sue, yang mendapat nilai kelas 4. Dia meninggalkan orang-orang jauh di belakang, yang perlu mengejarnya. Orang-orang yang memperoleh tanda suci adalah minoritas. Mereka mungkin hanya 1/10 dari total populasi kota Yunwu. Orang-orang yang beruntung yang mendapatkan nilai itu sangat kewalahan. Mereka akhirnya diberikan persetujuan dari para dewa dan diberi akses ke cara membuat signifikansi dalam seni bela diri. Di sisi lain, mereka yang tidak mendapatkan tanda suci sangat kecewa dan kecewa. Beberapa dari mereka bahkan tersedak air mata. Dapat dikatakan bahwa tertawa terdengar dan air mata menetes di rumah tangga yang berbeda. Upacara itu bergerak menuju garis finish.
Zhang Ruochen belum mendapatkan tanda suci. Pada usia 16 tahun tanpa tanda-tanda suci, sekarang hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya lagi. Hidup sebagai orang normal akan menjadi satu-satunya masa depan yang dia miliki dalam hidupnya. Semua orang di seluruh keluarga mengabaikannya seolah-olah dia hanya setitik debu yang bersembunyi di sudut dan tidak ada yang memperhatikannya. Di awal upacara, Selir Lin memiliki harapan. Dia berharap keajaiban akan terjadi pada anaknya, Zhang Ruochen, dan dia akan mendapatkan tanda suci. Dia percaya bahwa dia tidak perlu menjadi seorang pejuang yang luar biasa, tetapi dia bisa menjaga dirinya lebih sehat dan menjauhi semua penyakit. Saat upacara hampir berakhir, harapan Selir Lin berubah menjadi kekecewaan dan keputusasaan. Tidak hanya Selir Lin, tetapi juga Zhang Ruochen berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan tanda suci. Pada saat itu, White Spinel yang dia pegang di tangannya sedikit berkilau. Tepat sebelum akhir upacara, ada satu bintang lagi yang turun ke arah alis Zhang dan itu berubah menjadi tanda suci berbentuk lingkaran putih. Puff! Panas yang membakar dari alisnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Terbuka. Sedang terjadi. Zhang Ruochen bersorak. Zhang Ruochen sangat senang. Dia akhirnya mendapatkan tanda suci. Memang, dia tidak peduli jika itu ternyata adalah tanda kelas 1. Dia akan sangat puas karena akhirnya mendapatkannya. Pada satu titik sepanjang upacara, tidak ada yang menyadari bahwa Zhang Ruochen ada di sana, tapi saat dia mendapatkan tanda suci yang berharga, dia menarik perhatian semua orang. Itu tidak mungkin pangeran ke-9, dia berusia 16 tahun dengan tubuh yang lemah. Saya tidak percaya keberuntungannya mendapatkan tanda di saat-saat terakhir. Kebanyakan orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan mulai bergosip. Mata pangeran ke-6 dan pangeran ke-8 membelalak tak percaya, memperlihatkan wajah terkejut saat mereka berdiri di samping Zhang Ruochen. Bagaimana ini mungkin? Selir Lin berbalik dan menatap Zhang Ruochen. Dia akhirnya melihat tanda di alisnya. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya dengan sangat erat. Ruochen, kamu berhasil. Akhirnya kamu berhasil. Selir Lin berkata dengan air mata kebahagiaan. Ada seorang kasim tua yang merawat Pangeran Komando Yunwu yang berjalan menuju Zhang Ruochen dan berkata, "Selamat, Selir Lin dan Pangeran ke-9 saya karena telah memperoleh tanda suci." Ratu ingin mengundang Pangeran ke tempatnya. Dia bersikeras untuk meninjau kelas merek Anda secara pribadi. Ratu, senyum di wajah Selir Lin langsung membeku, seolah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia sangat gugup dan menarik Zhang Ruochen ke belakangnya. "Bu, ayo kita pergi menemui Ratu," kata Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menyadari perubahan halus dari Selir Lin. Dia langsung tahu bahwa Ratu adalah orang yang licik. Dia harus lebih sadar dan berhati-hati. Sang Ratu, yang mengenakan gaun warna-warni dan mahkota burung phoenix emas, duduk di tenda dekat altar. Di mata Zhang Ruochen, Sang Ratu adalah seorang wanita lanjut usia, namun dia tampak seperti wanita berusia 28 atau 29 tahun dengan karakter yang anggun dan indah. Yang mulia saat ini mengasingkan diri untuk pemurnian dan, oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas upacara tahun ini. Menteri, apakah Anda sudah mengevaluasi kelas tanda suci yang diperoleh Pangeran ke-9? Tanya Ratu. Menteri Komando Yunwu menggelengkan kepalanya saat dia memeriksa buku logam di tangannya. The Bible of Secret Mark mencatat semua tanda seniman bela diri di lapangan Kunlun. Dari kelas 1 hingga kelas 9, semua tanda telah didokumentasikan dalam buku metalik ini. Namun, tidak satu pun dari mereka cocok dengan Pangeran ke-9. Ratu kemudian melirik Zhang Ruochen dengan apatis dan berkata, "Jika tidak ada tanda yang cocok di buku, maka saya sarankan bahwa tanda yang Anda peroleh memiliki kelas 0 di atasnya." Memang, itu pernah terjadi pada prajurit dari komandan lain di masa lalu. Akhirnya, pencapaian terbatas telah dibuat. Pangeran ke-8 juga ada di dalam tenda. Dia menyela dan berkata, "Ratu telah membuat poin yang bagus. Lagi pula, saudara ke-9 kita sekarang berusia 16 tahun. Dia telah melewatkan usia terbaik untuk mengembangkan seni bela diri. Bahkan jika dia memperoleh tanda suci kelas 4 atau ke-5, aku ragu dia akan berhasil." Ratu menganggukkan kepalanya untuk mengakui apa yang dikatakan Pangeran ke-8. Untuk melestarikan sumber daya penyulingan sebanyak mungkin untuk prajurit lain di keluarga kerajaan, hanya sebotol cairan pencuci sumsum yang akan diberikan kepada Pangeran ke-9, karena dia hanya memiliki tanda kelas 0 pada usia 16 tahun. Selir Lin terkejut dan ekspresinya berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu. "Ratuku, adalah fakta bahwa tahun pertama memperoleh tanda suci adalah tahun paling penting dalam hal kultivasi. Ingat tahun ketika Pangeran ke-7 memperoleh tanda suci. Dia diberi 12 botol cairan pencuci sumsum dalam 12 bulan. Mengapa Chen Er saya hanya menerima 1 botol?" seru Selir Lin.
Pangeran ketujuh telah memperoleh tanda suci kelas ketujuh ketika dia berusia 3 tahun. Beraninya kau membandingkan pangeran ke-9 dengan seorang jenius. Ratu menanggapi dengan muram. Pangeran ke-8, yang ingin mengambil hati ratu, berkata, adik ketujuh kami adalah putra ratu kami, yang merupakan istri pertama pangeran komando. Dia memiliki tanda suci kelas ketujuh yang memastikan keturunan yang kuat untuk ratu. Tidak ada yang sebanding dengan saudara ketujuh saya di seluruh komando Yunwu. Baik stabilitas dan kemakmuran komando Yunwu di masa depan bergantung padanya. Selain itu, tidak mungkin membandingkan pangeran ketujuh dan pangeran ke-9. Ujung jari adik ketujuh saya 1000 kali lebih penting dari kehidupan adik ke-9 saya, tambahnya. Selir Lin menggigit bibirnya dengan keras dan terus berdebat dengan pangeran ke-8. Jangan lupa bahwa ketika kamu mendapatkan tanda suci, kamu menerima 4 botol cairan pembersih sumsum. Mengapa Ruo Chen hanya memiliki 1? Ini sangat tidak adil, teriak Selir Lin. Sebagai seorang ibu, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Zhang Ruochen dan memperjuangkan apa yang pantas dia terima. Lagi pula, semakin banyak cairan pencuci sumsum yang dimiliki Zhang Ruochen, semakin baik dia bisa mengembangkan seni bela diri. Semakin banyak bakat yang dimiliki seseorang, semakin banyak sumber daya yang mereka terima untuk mengembangkan keterampilan mereka. Ternyata, bakat pangeran ke-9 tidak sepenting pangeran ke-7 atau pangeran ke-8. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang luar biasa, tentunya dia harus mendapatkan lebih sedikit sumber daya. Ratu dengan marah menanggapi Selir Lin. Tapi tunggu, cicit Selir Lin, yang memimpin pertengkaran dengan Ratu. Namun, dia benar-benar membuat Ratu kesal sebelum dia meminta sesuatu. Saya sudah membuat keputusan, Selir Lin. Jangan berani-berani menantangku lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu dipukuli dengan tongkat lagi. Kata Ratu dengan suara rendah. Lagi. Zhang Ruochen mengangkat kepalanya mendengar apa yang dikatakan Ratu. Dia bertanya-tanya apakah Ratu pernah memukuli ibunya dengan tongkat. Selir Lin segera menutup mulutnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ratu. Tubuh Selir Lin bergetar sedikit seolah-olah dia mengingat kenangan menakutkan dari masa lalu. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Ratu dan tongkat. Sementara Zhang Ruochen mencoba mencari tahu cerita di balik dua wanita dan tongkat, sebotol cairan pencuci sumsum diserahkan kepadanya. Setelah meminum cairan pembersih sumsum, Zhang Ruochen berjalan menuju ibunya yang berdiri di samping Ratu berkata, Bu, ayo pulang. Kepala Zhang Ruochen masih berputar-putar dengan apa yang dia dengar tentang tongkat itu. Dia tidak ingin menghabiskan 1 menit lagi di istana Ratu. Dia bahkan melirik Ratu dengan kebencian saat dia pergi. Baik, Selir Lin mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan getir. Sepertinya Selir Lin terganggu oleh sesuatu yang dikatakan Ratu. Tampaknya sang ratu juga memperhatikan ketegangan antara Zhang Ruochen dan dirinya sendiri. Dia menatap Selir Lin dan Zhang Ruochen saat mereka berjalan pergi dan bergumam, Pangeran ke-9, kamu sebaiknya berlatih sekeras yang kamu bisa untuk persiapan penilaian akhir tahun di antara keluarga kerajaan 3 bulan dari sekarang. Anda harus melakukan yang terbaik untuk mencapai tahap cuci sumsum dan menghancurkan saluran, dalam 3 bulan ini sehingga Anda bisa menjadi pejuang yang luar biasa. Pada saat itu, Yang Mulia akan menyelesaikan pemurnian dirinya dan akan menghadiri penilaian. Jika Anda dapat mencapai hasil itu dalam waktu sesingkat itu, dia akan kewalahan. Bahkan jika Anda memberinya 3 botol cairan pembersih sumsum, tidak mungkin mencapai tahap cuci sumsum dan keluar dari saluran dalam waktu 3 bulan. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi bahkan dengan bakat saya masih menghabiskan 6 bulan untuk mengembangkan keterampilan itu. Karena saudara ke-9 saya memperoleh tanda kelas 0 dari para dewa, saya kira dia mungkin membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk memperoleh teknik itu. Haha, Pangeran ke-8 mengklaim dengan jijik seolah-olah dia memandang Zhang Ruochen sebagai orang bodoh daripada seorang saudara. Zhang Ruochen mendengar semua yang disebutkan Pangeran ke-8 tentang kurangnya bakatnya. Dia tidak melihat ke belakang dan mencoba memulai pertengkaran. Sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dengan kuat dan berpikir, aku tidak akan pernah mengecewakan kalian semua. Anda akan melihat Zhang Ruochen yang sama sekali berbeda dalam 3 bulan. Aku akan mendapatkan teknik washing marrow dan breaking out of the channels. Zhang tidak pernah merasa begitu teguh. Kemarahan mereka dan godaan memotivasi dia untuk sukses. Zhang Ruochen tidak sabar untuk mulai berlatih. Begitu dia kembali ke aula samping Ziyi, dia langsung kembali ke kamarnya dan mulai menempuh jalan menuju kesuksesan. Faktanya, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan mendapatkan tanda suci. Namun, dia percaya memiliki tanda suci pasti akan membantunya belajar bagaimana berlatih ki asli. Langkah pertama adalah membuka kolam ki di bawah tanda suci di alisnya.
Yang disebut Kipul mengacu pada kumpulan yang menyimpan kekuatan ki asli. Semakin besar kolam, semakin banyak penyimpanan untuk kekuatan ini. Kipul juga akan berkembang dengan kultivasi dan belajar. Secara umum, jika Zhang Ruochen ingin mengembangkan Kipul, dia perlu mengolahnya di bawah bimbingan seorang praktisi senior dan berpengalaman. Berkenaan dengan Zhang Ruochen, yang merupakan pejuang seni bela diri yang sangat berbakat di kehidupan sebelumnya, mendirikan Kipul adalah langkah fundamental serta tugas termudah dari semua langkah kultivasi. Hanya dalam setengah jam, dia sudah membangun Kipul. Namun, bagi biksu lain, mereka membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memikirkan bagaimana membangun Kipul. Zhang Ruochen, si jenius, hanya membutuhkan setengah jam. Namun, ia nampaknya tak puas dengan performa tubuh lemah tersebut. Meskipun saya hanya menghabiskan waktu 30 menit untuk membangun Kipul, ukuran kolam itu sebanding dengan telur. Ini pasti terlalu kecil untuk menyimpan ki asli. Dia mengerang. Dia jelas mengerti bahwa itu terlalu kecil untuk Kipul yang tepat. Kipul adalah tempat penyimpanan ki asli. Zhang Ruochen harus membangun praktik meridiannya sendiri untuk memungkinkan ki asli mengalir melalui tubuhnya. Untuk menjadi prajurit yang sebenarnya dengan kultivasi ki asli, langkah pertama adalah membangun praktik meridian. Setelah itu adalah langkah kedua, mencuci sumsum dan memecah saluran. Zhang Ruochen mengeluarkan botol giok kecil dari cairan pembersih sumsum. Dia mengendus cairan untuk memastikan itu nyata dan kemudian menuangkan seluruh botol cairan ke dalam mulutnya. Rasa cairan pembersih sumsum relatif sejuk di dalam tenggorokannya. Itu hanya berlangsung selama beberapa detik, diikuti dengan sensasi terbakar. Rasanya seperti ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Dengan jejak api, Zhang Ruochen bisa merasakan meridian menyatu dengan tubuhnya. Sudah waktunya, Zhang Ruochen berteriak. Tingkat pertama dari kitab suci Kaisar Ming Empyrean. Untuk seniman bela diri, berlatih latihan yang berbeda akan membuka meridian yang berbeda. Semakin maju latihannya, semakin rumit meridiannya. Pada dasarnya, akan ada lebih banyak kejutan ketika latihan menjadi lebih rumit. Ada total 36 meridian di kitab suci Empyrean Kaisar Ming. Tentu saja, Zhang Ruochen tidak perlu membangun semua meridian untuk saat ini. Apa yang perlu dia lakukan adalah membangun satu jalur dari 36 jalur sehingga dia bisa mencapai tahap cuci sumsum dan melanggar dari saluran. Sebagai pejuang yang luar biasa, Zhang Ruochen tidak akan puas dengan hanya membangun satu jalan dari 36. Ratu dan Pangeran ke-8 semuanya mengklaim bahwa saya akan membutuhkan lebih dari 3 bulan untuk mencapai tahap cuci sumsum dan melanggar saluran. Namun, saya akan membuktikannya kepada semua orang bahwa saya akan menyelesaikannya malam ini dan menjadi pejuang sejati. Katanya dengan tegas. Dengan pengalaman berkultivasi seni bela diri di kehidupan Zhang Ruochen sebelumnya, seutas ki asli sepenuhnya pecah dari pembuluh. Dengan sangat cepat, setengah dari meridian pertama telah dibuat. Namun, ada rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Rasanya seperti meridiannya hampir robek. Dia ketakutan dan menggigil. Dan, karena ini hanyalah tubuh lemah Zhang Ruochen, apapun bisa terjadi pada tubuh lemah ini. Jika itu terjadi pada orang biasa, mereka tidak akan bisa menahannya. Namun, tekad kuat Zhang Ruochen membantunya mengatasi rasa sakit. Meskipun dia berkeringat banyak, dia tidak pernah menyerah. Hanya sedikit lebih dia bergumam. Zhang Ruochen sangat dekat dengan bangunan meridian pertama. Dia harus menerobos. Dia harus mencapainya. Dia harus berhasil mencapai tahap itu. Itu adalah semangat seorang pejuang. Zhang Ruochen melemparkan dirinya ke arah tujuannya, hampir menghancurkan semua ki asli saat dia memindahkannya ke arah meridiannya. Ledakan. Suara keras keluar dari tubuh Zhang Ruochen, cukup keras untuk membuat seseorang tuli. Guncangan dari suara itu hampir membuatnya pingsan. Akhirnya, rasa sakit itu hilang. Zhang Ruochen hanya bisa merasakan darah dingin beredar di sekitar meridian. Dia tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih menyegarkan dari ini. Haha, saya berhasil. Saya adalah pejuang sejati sekarang setelah mencapai Washing Marrow dan Breaking Out of the Channel Stage. Dia berteriak. Untuk mencapai tahap ini, Pangeran ke-8 membutuhkan 4 botol cairan pembersih sumsum dan menghabiskan setengah tahun untuk mencapainya. Zhang Ruochen hanya menghabiskan 1 malam dan hanya membutuhkan 1 botol cairan. Tahap mencuci sumsum dan menghancurkan saluran telah selesai, yang berarti penanaman tahap awal alam kuning. Latihan seni bela diri dibagi menjadi kuning, hitam, bumi, dan surga, sesuai dengan alam kuning, alam hitam, alam bumi dan akhirnya alam surga. Di setiap ranah, ada 7 status lagi: tahap awal, tahap pertengahan, tahap lanjutan, keadaan fajar, keadaan menengah, keadaan akhir, dan yang tak kalah pentingnya, penyelesaian.
4 alam utama dan 7 negara bagian kecil. Budidaya yang diselesaikan Zhang Ruochen dalam 1 malam adalah tahap awal dari alam kuning. Setelah membangun meridian dan mengebor ki asli di tahap awal, tahap tengah, dan tahap lanjutan dari alam kuning, kekuatan dalam tubuh akan menjadi lebih kuat. Setiap kali seseorang akan naik ke alam berikutnya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Pangeran ke-8 memiliki kultivasi di tahap lanjut dari alam kuning. Itu menjelaskan mengapa dia bisa mengangkat batu seberat 300 pon 10 kaki di udara dengan satu tangan. Tinjunya mungkin sekuat banteng. Kebanyakan prajurit di tahap lanjutan dari alam kuning mampu mengembangkan teknik yang disebut kekuatan banteng. Di atas tahap lanjutan, ada 4 alam, yang meliputi down state, medium state, final state, dan penyelesaian. Setelah menerobos ke tahap lanjutan dari alam kuning, seseorang kemudian mencapai keadaan fajar dari alam kuning, yang berarti memperoleh teknik kekuatan 4 banteng, yang 4 kali lebih kuat dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, para prajurit dari down state dan tahap lanjutan dari alam kuning seperti orang dewasa yang bermain dengan anak-anak. Bahkan jika salah satu dari mereka bertarung melawan 10 orang, prajurit di down state dapat dengan mudah menangani mereka. 3 negara bagian kecil lainnya, keadaan menengah, keadaan akhir, dan penyelesaian, bahkan lebih menakutkan. Para prajurit yang termasuk dalam ketiga negara ini kemungkinan besar telah memperoleh kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Alam di atas terdengar sangat jauh bagi Zhang Ruochen. Tetapi, berjuang dengan mantap dan mantap, dia tahu bahwa ini adalah bagian penting dari kehidupan ini. Dia percaya bahwa jika Anda ingin pergi dengan cepat, pergi sendiri. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, lakukan langkah demi langkah bersama. Jika Zhang Ruochen ingin menjadi seorang pejuang, dia perlu mengembangkan setiap tahap secara bertahap, selangkah demi selangkah. Pangeran ke-8 telah berlatih seni bela diri selama 8 tahun dan tahap terjauh yang ia capai hanyalah tahap lanjutan dari alam kuning. Dia hanyalah orang biasa. Pangeran ke-8 menghabiskan 6 bulan untuk menyelesaikan tahap cuci sumsum dan menghancurkan saluran sementara saya hanya menghabiskan 1 malam. Zhang Ruochen sangat bangga pada dirinya sendiri dengan kemajuan yang telah dia capai sejauh ini. Pangeran ke-8 menghabiskan 8 tahun berlatih tahap lanjut dari alam kuning. Saya harus mencapai tujuan saya dalam 3 bulan. Mungkin bagi saya untuk mencapai ini. Dengan pengalaman saya sebelumnya, saya bisa melihat jalan. Dia berpikir, menetapkan target untuk dirinya sendiri selama 3 bulan ke depan. Penilaian akhir tahun keluarga kerajaan akan diadakan dalam waktu 3 bulan. Untuk memeriksa hasil budidaya selama setahun terakhir, setiap prajurit di keluarga kerajaan, termasuk semua pangeran, putri, dan kerabat, harus hadir. Zhang Ruochen mengerti bahwa satu-satunya cara untuk dihormati, menerima lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, dan untuk memperoleh status tertentu di keluarga kerajaan tidak diragukan lagi dengan membuktikan kepada semua orang di keluarga bahwa dia mampu menjadi seorang pejuang. Dia bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan lagi pengecut yang biasa diejek orang. 3 bulan. Selama 3 bulan berikutnya, Zhang Ruochen bertekad untuk berlatih tahap lanjutan dari alam kuning. Jauh di lubuk hatinya, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai dia telah menebus martabat ibunya. Seorang ibu yang telah merawatnya sejak dia lahir, seorang ibu yang sangat menderita. Selama tahap awal alam kuning, Kipul telah berkembang 10 kali lipat. Itu hampir sebesar bola basket. Namun, ki asli dalam Kipul masih belum cukup, karena kurang dari 1/10 total kapasitasnya. Itu sekecil telur. Zhang Ruochen tidak bisa berlatih tingkat berikutnya, tahap pertengahan alam kuning, sampai Kipul benar-benar terisi dengan ki asli. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Tanda suci di antara alisnya terbuka dan dia mulai mempraktikkan alam kuning tuan, tingkat pertama dari kitab suci Empyrean Kaisar Ming. Meluap dari Kipul, ki asli beredar ke seluruh tubuhnya di sepanjang meridian yang telah pecah. Dengan ki asli beredar, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah meleleh menjadi pusaran dan perlahan-lahan menyerap ki spiritual antara langit dan bumi. Itu mengalir ke tanda suci di antara alisnya. Tanda suci mengubah ki spiritual antara langit dan bumi menjadi ki asli di Kipul. Kemudian ki asli meluap dari Kipul dan beredar di tubuhnya di sepanjang meridian. Sebuah lingkaran tunggal ki asli di dalam tubuh merupakan sirkulasi yang lengkap. 9 sirkulasi berlalu. Ketika Zhang Ruochen membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa ki aslinya berlipat ganda. Sekarang jumlahnya hanya 1/10 dari total kapasitas. Jika prajurit lain tahu bahwa ki asli mereka bisa berlipat ganda seperti ini dalam waktu sesingkat itu, mereka akan terangkat. Tapi Zhang Ruochen tidak puas. Diperlukan 9 kali sirkulasi untuk menggandakan ki aslinya. Itu terlalu lambat. Jika dia bisa mendapatkan kristal spiritual,
latihannya akan dipercepat dan berlipat ganda. Latihan yang dilakukan Zhang Ruochen berasal dari kitab suci Empyrean Kaisar Ming. Tingkat penyerapannya sudah lebih cepat daripada prajurit dengan latihan yang lebih rendah. Namun, dia masih belum puas dengan kemajuannya saat ini. Jika dia bisa mendapatkan satu kristal spiritual, dia akan mempercepat kultivasinya secara dramatis. Kristal spiritual adalah spinel yang dibentuk oleh ki spiritual. Ini bisa menjadi kristal spiritual alami yang ditemukan di tanah di bawah bumi atau kristal spiritual yang diperoleh yang tersembunyi di dalam tubuh binatang buas. Satu kristal spiritual bernilai 1000 koin perak atau lebih. Hanya pangeran, bangsawan, dan tuan dari keluarga besar yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal spiritual. 1000 koin perak adalah biaya yang sangat besar, dan Zhang Ruochen serta selir Lin tidak mampu membelinya. Kristal spiritual, jantungnya bergetar hebat, dan segera white spinel berbentuk lubang yang dia pakai jatuh. Dia memegangnya di telapak tangannya. Mungkinkah ini kristal spiritual? Dengan ki asli beredar di tubuhnya, tanda suci di antara gelabelanya langsung muncul dan berubah menjadi lingkaran-lingkaran. Garis ki asli putih melesat keluar dari sasaran ke spinel putih. Jatuh. 4 karakter kuno muncul di permukaan white spinel. Aneh sekali. Belum pernah Zhang Ruochen melihat tulisan seperti itu sebelumnya. Namun, ia berhasil membaca keempat karakter tersebut dengan cepat time and space spinel. Zhang Ruochen telah menyuntikkan ki asli ke dalam white spinel di masa hidupnya yang terakhir. Namun, ia gagal menghasilkan karakter tersebut. Dalam kehidupan terakhirnya, meskipun kultivasinya ratusan kali lebih kuat, dia tidak pernah menginspirasi penampilan karakter di white spinel. Dalam kehidupan ini, yang mengejutkan, dia berhasil mengubah spinel putih di tahap awal alam kuning. Ini membuktikan bahwa yang penting adalah sifat ki asli, bukan intensitasnya. Misalnya, seorang prajurit dengan tanda suci api bisa lebih baik memanfaatkan kristal spiritual yang memiliki sifat api. Ini bisa membantu melipat gandakan tingkat latihannya, sementara kristal spiritual umum hanya akan menggandakan tingkat latihannya. Di alam, 90% kristal spiritual tidak memiliki esensi individu. Sama seperti 90% prajurit hanya bisa membuka tanda suci tanpa alam. Apakah itu berarti bahwa tanda suciku memiliki semacam sifat yang sesuai dengan spinel ruang dan waktu ini? Tapi tunggu, apa itu time and space spinel? Sebagai putra Kaisar Ming di masa hidupnya yang terakhir, Zhang Ruochen mendapat banyak informasi dan tahu tentang banyak kristal spiritual dengan sifat yang berbeda, seperti kristal spiritual api, es kristal spiritual yang mendalam, kristal petir, kristal spiritual roh darah, Del. Tapi dia belum pernah mendengar tentang kristal spiritual dengan sifat ruang waktu. Waktu dan ruang sama sekali tidak dapat dikendalikan oleh manusia, begitu pula dewa tidak dapat mendominasi perkembangan mereka. Dengan demikian, semua kehidupan harus menaati aturan ruang dan waktu. Sementara Zhang Ruochen merenung, cincin cahaya muncul di permukaan time and space spinel, meleleh menjadi pusaran. Pusaran terus tumbuh semakin besar, akhirnya menyelimuti Zhang Ruochen sepenuhnya. Zhang Ruochen merasa sangat pusing saat langit dan bumi mulai berputar-putar di sekelilingnya. Detik berikutnya dia menemukan dirinya di ruang tertutup, membanting ke tanah yang keras. Untungnya, dia sudah menyelesaikan proses cuci sumsum dan memecah saluran. Dia telah mencapai tingkat tahap awal alam kuning, yang sangat memperkuat fisiknya. Jika itu adalah bekas tubuhnya yang rapuh, kejatuhan berat ini bisa menyebabkan kematian. Zhang Ruochen bangkit dari tanah, meregangkan otot dan tulangnya yang sakit, dan mulai mengamati ruang di sekitarnya. Ruangan ini benar-benar tertutup tanpa pintu atau jendela, tingginya 10 meter, panjang 10 meter, dan lebar 10 meter. Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Di mana ini? Ada platform batu. Hanya ada satu platform batu di dalam ruangan. Di atas platform batu, tidak ada apa-apa selain lukisan yang digulung dan buku besi perak. Zhang Ruochen mengulurkan tangan untuk lukisan itu terlebih dahulu dan menemukan bahwa itu sangat berat seolah-olah itu bergabung dengan batu. Lukisan gulungan itu tetap tidak bergerak, tidak peduli seberapa keras Zhang Ruochen mencoba memindahkannya. Karena lukisan gulungan tidak bisa diambil atau dibuka, Zhang Ruochen hanya bisa menyerah sementara. Jadi dia beralih ke buku besi perak tipis sebagai gantinya. Misteri ruang dan waktu, dicetak di buku. Tapi kali ini, Zhang Ruochen bersiap untuk itu. Dengan ki asli beredar di tubuhnya, dia mengerahkan semua kekuatannya dan membuka halaman pertama. Begitu mudah, dia dengan mudah berhasil membolak-balik The Mystery of Time and Space. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan serius dan berhenti menggunakan ki asli. Dia mengambil misteri ruang dan waktu dan memegangnya di tangannya, membaca dengan cermat.
Halaman pertama dari Misteri Waktu dan Ruang tidak mendokumentasikan praktek misterium tetapi termasuk transkrip dari Sein Mongsumi, pemilik terakhir dari Time and Space Spinel. Setelah membaca transkrip Sein Mongsumi, Zhang Ruochen telah menemukan semuanya. Ternyata tanda Zhang Ruochen adalah tanda suci ruang dan waktu. Menurut apa yang dikatakan Biksu Suci Sumi, tidak ada seorang pun dari ratusan juta orang yang dapat membukanya. Sejak zaman kuno, hanya ada 2 orang yang mendapatkannya. Dan sekarang dia yang ketiga. Sein Mongsumi adalah orang kedua yang membuka tanda suci ruang dan waktu. Namun berdasarkan catatan waktu dalam The Mystery of Time and Space, dia meninggal lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Itu di zaman kuno abad pertengahan, yang sudah lama sekali. Ruang tempat Zhang Ruochen berada adalah ruang internal dari Time and Space Spinel. Kecepatan waktu berlalu di ruang internal sama sekali berbeda dari dunia luar. Berlatih di ruang internal selama 3 hari setara dengan 1 hari di luar. Zhang Ruochen sangat gembira. Dia berseru dengan semangat. Berlatih di ruang internal selama 3 hari sama dengan 1 hari di luar. Itu berarti waktu latihan saya akan 3 kali lebih lama dari yang lain. Itu sempurna. Zhang Ruochen ingin membuka halaman 2. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat membukanya. Saya telah gagal lagi. Zhang Ruochen memiliki dorongan untuk membuang misteri ruang dan waktu ke tanah. Tiba-tiba, dia menemukan sebaris cetakan kecil di baris terakhir halaman pertama. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Downstate of the Yellow Realm dan menyuntikkan ki asli ke dalam lukisan gulungan, Anda dapat membukanya. Zhang Ruochen menatap lukisan itu lagi dan menduga. Beberapa latihan misterius harus dicatat di dalamnya. Mungkin ini berkaitan dengan waktu dan ruang berlatih. Saya akan berlatih keras dan mencoba menerobos ke Downstate secepat mungkin. Saya ingin melihat rahasia apa yang dikandung lukisan ini. Downstate adalah alam kecil keempat. Tingkat atasnya adalah keadaan menengah, keadaan akhir, dan penyelesaian. Zhang Ruochen merasa sedikit lapar. Dia meninggalkan ruang internal Time and Space Spinel dan kembali ke kamarnya. Dia menggenggam Time and Space Spinel di tangannya. Dengan spinel ini, dia lebih percaya diri bahwa dia bisa mencapai tahap lanjutan alam kuning dalam 3 bulan. Zhang Ruochen, Selir Lin, dan pembantu Yun sedang duduk bersama untuk sarapan. Mereka hanya makan nasi dan roti kukus tanpa daging. Prajurit mengkonsumsi lebih banyak kekuatan daripada orang biasa, dengan demikian, makanan sehari-hari mereka sangat penting. Para pangeran dan putri yang telah membuka tanda suci mereka telah berhenti makan makanan normal sejak lama dan memilih untuk makan pil darah, yang dimurnikan dari darah binatang buas. 1 pil darah dapat mengisi kembali aktivitas fisik sepanjang hari. Bahkan jika seseorang berlatih teknik tinju dan teknik pedang sepanjang hari, Anda tidak akan merasa lapar. Selain itu pil darah juga memiliki manfaat dalam meningkatkan darah spiritual, membangun tubuh untuk seni bela diri dan meningkatkan kekuatan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Zhang Ruochen makan 8 kali sehari, hanya dengan nasi dan roti kukus, itu tidak akan cukup untuk memasok energi yang hilang. Chen Er, karena kamu telah membuka tanda suci, kamu seharusnya tidak makan makanan normal lagi. Ambil 10 pil darah ini. Saya akan menemukan solusi lain jika Anda membutuhkan lebih banyak. Selir Lin mengeluarkan vas giok dan memberikannya kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak pernah mengira Selir Lin akan memiliki 10 pil darah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Bu, 1 pil darah berharga 5 koin perak. 10 pil darah berharga 50 koin perak. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Selir Lin tersenyum dan berkata, selalu ada cara untuk melakukannya. Pembantu Yun berdiri di belakang Selir Lin dan berkata, permaisuri kita menukar jepit rambut emas favoritnya dengan 10 pil darah di pasar pil. Selir Lin menatap Yun sekilas seolah menyalahkan mulut besarnya. Kemudian dia menambahkan, Chen Er, tidak masalah. Selama Anda bisa menjadi pejuang sejati, saya akan selalu mendukung Anda. Bahkan jika saya harus menjual semua perhiasan saya. Zhang Ruochen sangat terkesan, memegangi vas giok itu. Dia menggigit bibir dan ingin memberitahu Selir Lin bahwa dia sudah menjadi pejuang sejati. Tidak, dia tidak bisa memberitahunya. Hanya butuh 1 hari baginya untuk membuka kipul dan menyelesaikan proses cuci sumsum dan memecah saluran. Itu terlalu cepat. Jika berita ini bocor, pangeran dan ratu lain pasti akan menemukan cara untuk menjebak mereka. Dia masih relatif lemah dan harus lebih kuat. Dengan ketabahan di matanya, Zhang Ruochen berkata dengan tegas, Ibu, jangan khawatir. Saya akan berlatih dan menjadi kuat secepat mungkin. Aku akan melindungimu dengan kekuatanku. Mengambil pil darah, Zhang Ruochen kembali ke kamarnya dan terus berlatih. Yang mulia, dikatakan bahwa seorang warrior tidak hanya membutuhkan blood pills tapi juga harus melatih skill.
Hanya dengan berlatih pangeran bisa membuka meridiannya, kata pembantu Yun. Selir Lin memperhatikan Zhang Ruochen pergi, mengerutkan bibirnya, dan mengangguk. Aku tahu, tetapi bahkan latihan di level terendah akan menelan biaya lebih dari 500 koin perak. Tidak mungkin saya bisa membelinya. Terlebih lagi, Ratu dan Menteri bertanggung jawab sekarang, yang tidak akan pernah mengizinkan Chen Er memasuki perpustakaan untuk melatih keterampilan. Hanya ada satu jalan tersisa. Pembantu Yun bertanya, apakah kamu akan beralih ke Lins? Anda berselisih dengan mereka 3 tahun lalu. Mereka tidak akan menawarkan kesempatan kepada pangeran kita. Selama mereka membantu Chen Er, aku akan berlutut dan memohon pengampunan. Sepertinya itu mengingatkan Selir Lin tentang sesuatu, dan dia tidak bisa menahan tangis. Itu bukan salahmu. Might Yun menghela nafas. Ki spiritual di ruang internal dari waktu dan ruang spinel sangat cukup hampir 2 kali lebih kuat dari yang di luar. Di komando Yunwu, jika konsentrasi ki spiritual di satu tempat meningkat 150%, itu akan dilihat sebagai tempat yang berharga dan semua keluarga akan memperebutkannya. Duduk di tengah ruang internal, Zhang Ruochen mengeluarkan botol giok. Dia mengambil pil darah dan mencium baunya. Pil darah dibuat dari darah binatang buas, tapi tidak berbau darah. Sebaliknya, mereka memiliki keharuman yang lembut. Ketika alkemis membuatnya, mereka menghilangkan bau darah dan juga menambahkan rumput macan dan stramonium. Penggunaan pil darah dalam jangka panjang akan memberi prajurit kekuatan fisik tak terbatas, dan meningkatkan meridian, tulang, dan organ prajurit, sehingga membuat tubuh lebih kuat. Ini hanya pil darah kelas 1. Zhang Ruochen mengangguk sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, pil darah kelas 1 sudah cukup untuk kultivasi saya saat ini. Zhang Ruochen memasukkan pil darah ke dalam mulutnya. Kemudian dia menutup botol itu dan meletakkannya di atas meja batu. Di bawah pengaruh ki asli, darah spiritual dari pil darah dengan cepat meleleh dan memberikan kekuatan fisik yang tidak terbatas. Meskipun saya telah mencapai tahap awal alam kuning dan menjadi seorang pejuang, tubuh saya terlalu lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Aku harus memperkuat tubuhku, atau aku akan menderita kerugian saat bertarung dengan prajurit di alam yang sama. Untuk seorang pejuang, hanya berlatih ki asli tidaklah cukup. Dia juga perlu berlatih teknik bela diri. Naga dan gajah Prajna Palem. Teknik telapak tangan yang misterius dan mendalam ini muncul di benak Zhang Ruochen. Itu bisa dihitung di antara 3 teratas di Mysterium of Martial Technique dalam ingatannya dan sangat cocok baginya untuk berlatih sekarang. Dia melebarkan posisinya, merendahkan pinggangnya, dan membiarkan ki asli mengisi kakinya. Kemudian, dia memperbaiki tubuhnya, perlahan mengangkat tangannya, dan mulai bertepuk tangan dengan ritme yang misterius. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya sebagai gajah purba dengan kekuatan tak terbatas dan naga ajaib dari jurang yang meniup awan. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam setiap pukulan, seolah-olah melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Setiap otot dilatih dengan pukulannya. Ki asli masuk dan terintegrasi dengan otot dan tulangnya, membuatnya kuat dan tegang. Naga dan gajah Prajna Palem adalah teknik bela diri dari kelas bawah panggung raja yang mencakup total 13 gerakan. Tepatnya, gerakan ke-13 sama dengan teknik bela diri di panggung dewa. Latihan dan teknik bela diri keduanya dibagi menjadi 5 tahap manusia, jiwa, hantu, raja, dan Tuhan. Gerakan pertama dari naga dan gajah Prajna Palem, gajah berderap, sekuat teknik bela diri dari kelas bawah panggung manusia. Gerakan kedua dari naga dan gajah Prajna Palem, naga di langit, sekuat teknik bela diri kelas menengah panggung manusia. Gerakan ketiga dari naga dan gajah Prajna Palem, naga yang kembali ke bumi, sekuat teknik bela diri kelas unggul panggung manusia. Gerakan keempat dari naga dan gajah Prajna Palem, bentuk naga dan bayangan gajah, sekuat teknik bela diri dari kelas inferior dari tahap spiritual. Gerakan ke-13 dari naga dan gajah Prajna Palem, naga dan gajah menghancurkan dunia, sekuat teknik bela diri dari God Stage, yang merupakan kekuatan yang tak terbayangkan. Gerakan awal naga dan gajah Prajna Palem dapat dilihat sebagai teknik bela diri yang lebih rendah, tidak terlalu kuat. Selain itu, naga dan gajah Prajna Palem sangat kuat dan keras. Jadi, sangat sedikit orang yang mempraktikkannya, bahkan sampai gerakan ke-7. Setelah gerakan ke-7, setiap gerakan tambahan menghabiskan banyak waktu dan energi. Jika seseorang tidak bisa menahan kekuatan jantan di tubuhnya, kemungkinan besar dia akan terbakar sampai mati. Semua alasan ini membuat naga dan gajah Prajna Palem menjadi teknik bela diri tingkat inferior Class of the King. Meski telapak tangan naga dan gajah Prajna sulit, namun sangat cocok bagi Zhang Ruochen untuk memperkuat tubuhnya dalam waktu singkat. Gerakan pertama naga dan gajah telapak Prajna, gajah berderap. Zhang Ruochen berjongkok terlebih dahulu,
lalu dengan cepat keluar dan meninju. Dia diam seperti gunung dan bergerak seperti gajah yang kejam. Dia berlatih lagi dan lagi sampai semua ki asli di tubuhnya habis. Kemudian, dia menyeka keringatnya dan jatuh ke tanah. Dia menggunakan tanda suci di gelabelannya untuk menyerap kekuatan di ruang internal spinel ruang dan waktu dan mengubahnya menjadi ki asli. Ia berlatih selama 9 hari di ruang internal Time and Space Spinel, dan akhirnya berhasil dalam gerakan pertama naga dan gajah Prajnapalem, gajah berderap. Di luar, hanya 3 hari telah berlalu, sementara 9 hari telah berlalu di ruang internal. Saya bertanya-tanya seberapa kuat gerakan pertama jika saya menggunakannya dengan kultivasi saya saat ini. Zhang Ruochen melangkah keluar dari ruang internal Time and Space Spinel dan pergi ke halaman belakang. Dia berdiri di tengah halaman dan menyebarkan ki asli ke kakinya. Gajah berderap. Kakinya bergerak dalam pola yang sinkron dan tiba-tiba berlari keluar. Dengan setiap langkah, aliran kekuatan yang kuat keluar dari kakinya, lalu ke pinggang, punggung, bahu, dan akhirnya, keluar dari lengannya. Meski hanya satu gerakan, itu memotivasi kekuatan setiap otot. Itulah alasan mengapa itu sangat kuat. Bang! Telapak tangannya meninju batu besar, yang tingginya kira-kira setengah dari tinggi manusia. Dia dengan cepat menarik telapak tangannya ke belakang, mengulangi langkahnya, dan kembali ke posisi semula. Zhang Ruochen melihat batu besar itu. Dia melihat 2 jejak telapak tangan yang dangkal di permukaan, dan batu itu tenggelam ke dalam tanah sekitar 2 cm. Zhang Ruochen cukup puas dengan kekuatannya. Meskipun naga dan gajah Prajnapalem hanya di kelas bawah dari panggung manusia, itu jauh lebih cemerlang dari yang lain dan kekuatannya juga jauh lebih kuat. Semakin tinggi kelas dan tahapannya, semakin sulit mereka untuk berlatih. Jika saya berlatih teknik bela diri tahap spiritual secara langsung, saya tidak dapat berhasil hanya dalam 9 hari. Mungkin butuh waktu setidaknya setengah tahun. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi saya untuk menempatkan teknik bela diri di tahap spiritual untuk digunakan karena ki asli saya tidak mencukupi. Waktu berlatih teknik bela diri dan keterampilan lainnya harus diatur dengan benar. Jika seseorang fokus pada berlatih teknik bela diri dan mengabaikan keterampilannya, kultivasi mereka akan tumbuh sangat lambat. Tetapi jika seseorang fokus pada latihan keterampilan dan mengabaikan teknik bela diri, dia akan menderita kerugian besar selama pertarungan. Dengan sukses pada gerakan pertama naga dan gajah Prajnapalem, Zhang Ruochen akhirnya memiliki kemampuan dasar untuk melindungi dirinya di era ini. Selama 9 hari ini, kultivasi Zhang Ruochen juga meningkat pesat. Ki asli di Kipul sudah penuh, dan dia siap untuk mengembangkan meridian keduanya. Untuk mengembangkan meridian, cairan pencuci sumsum sangat diperlukan. Tetapi Sang Ratu hanya memberi Zhang Ruochen 1 bagian dari cairan pencuci sumsum, yang telah dia gunakan ketika dia mengembangkan meridian pertamanya. Bagaimana dia bisa mendapatkan 1 detik, atau bahkan banyak, cairan pembersih sumsum? Pangeran ke-9, Selir Lin telah mencarimu kemana-mana. Apa yang kamu lakukan di sini? Pembantu Yun melihat Zhang Ruochen berdiri di tengah halaman. Dia berjalan ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Sebagai satu-satunya pelayan untuk Selir Lin dan Zhang Ruochen, Yun adalah seorang gadis cantik berusia sekitar 17 tahun, dengan mata cerah dan rahang lancip. Zhang Ruochen berjalan di depannya, menghalangi dia untuk melihat 2 jejak telapak tangan di batu, dan bertanya dengan prihatin, "Saudari Yun, apakah lukamu membaik?" Yun menggeleng. Mungkin masih membutuhkan 2 hingga 3 bulan lagi. Dia telah mematahkan lengannya ketika Pangeran ke-8 mendorongnya ke bawah, beberapa hari sebelumnya. Menyakiti pelayan seperti dia, atau bahkan membunuhnya, tidak berarti apa-apa bagi Pangeran ke-8, yang tentunya tidak perlu bertanggung jawab. Di dunia di mana pemimpin yang kuat, yang lemah hanya bisa berdarah. Zhang Ruochen bertanya, "Mengapa Anda tidak membeli salep peremajaan otot dan tulang?" Yun tersenyum pahit dan berkata, "Bahkan salep dengan kualitas paling rendah harganya 200 koin perak. Pelayan sepertiku tidak punya cara untuk membelinya. Pangeran ke-9, kau baik sekali memikirkanku. Sekarang, ikuti saya untuk bertemu Selir Lin. Kami akan pergi keluar istana hari ini." Zhang Ruochen mengikuti Yun dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Pergi keluar? Kemana?" "Untuk melihat Ningxian. Kamu pasti sangat bahagia, karena kamu sudah lama tidak melihatnya." Yun tersenyum cerah dan menatap Zhang Ruochen. Setiap kali nama Ningxian disebutkan, wajah Zhang Ruochen akan memerah dan dia akan terlihat pemalu seperti perempuan. Siapa Ningxian? Zhang Ruochen baru saja akan bertanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Rupanya, Zhang Ruochen pasti mengenal gadis itu ketika dia masih hidup dan, karena sikap Yun, mereka pasti juga memiliki hubungan khusus. Jika Zhang Ruochen bertanya tentang siapa dia akan mengungkapkan dirinya sendiri. Karena itu,
dia memutuskan untuk diam. Untungnya, Zhang Ruochen telah sakit selama bertahun-tahun ini. Jadi dia hampir tidak melakukan kontak dengan orang lain, kecuali Selir Lin. Kalau tidak, dia mungkin sudah dicurigai. Melihat sikap tenang Zhang Ruochen, Yun merasa sedikit terkejut. Tapi dia tidak memberi perhatian khusus padanya dan terus berjalan ke tempat Selir Lin. 5.